aku dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Jadi maksudnya sangat dekat nanti derajatnya sama Nabi di surga, ya. Dan beliau kasih jarak sedikit. Maksudnya Nabi tentu lebih tinggi daripada orang tersebut. Dan juga ada hadis yang menyebutkan kalau kita mengelus kepala anak yatim, maka berapa banyak helai rambut tersentuh oleh tangan kita, begitulah pahalanya. Karena kita disuruh ya berkasih sayang dengan mereka. Ya, kemudian juga ada hadis yang lain, sebaik-baik rumah yang ada yatimnya. Kalau kita bisa aja tinggal di rumah bagus, kalau enggak minimal di masa sekarang kita sudah banyak rumah anak yatim. Saya sudah bilang, coba data rumah-rumah yatim yang terdekat dengan kita, minimal ibu dan bapak makannya aja deh, berasnya setiap bulan. Mau lebih bagus, siapkan sekalian, bayarin listriknya, beasiswanya, urus semuanya itu. Satu rumah yatim cukup, satu orang sebenarnya cukup. Apalagi kalau kita satu rumah yatim, apalagi kalau 10 rumah yatim. Bapak Ibu, di hari-hari sekarang kita bisa mensponsori anak yatim seluruh dunia. Ya. Bukan cuma di kota kita, di seluruh Indonesia bisa, seluruh dunia bisa. Kita tinggal cari, searching di Google, yayasan sosial, dunia akan keluar semuanya. Ya. Cari yang muslim, yatim, bisa. Ya. Sama sekali tidak ada halangannya. Nah ini semua hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya banyak sekali sumber pahala yang bisa kita lakukan. Kalau saya sarankan minimal ada rumah yatim yang Anda rutin selalu pegangi. Ya semampunya lah, misalnya ada 50 orang situ, berapa beras yang dibutuhkan satu bulan, 200 kilo, Anda pegang itu. Oh cuma bisa nyumbang 10 kilo, nggak apa-apa, nyumbang aja, yang penting ada mengurus anak yatim. Ya. Di yayasan kami Sedekah Gratis sudah kami biasa sampaikan itu, ada kegiatan kami ngurus itu ya, anak-anak yatim. Kemudian juga orang-orang yang ditawan, ini satu kelebihan Islam ya, tawanan itu nggak boleh disiksa. Tawanan itu disuruh kita berbuat baik sama mereka. Makanya banyak orang yang ditawan di masa Nabi SAW dari orang kafir, pasukan perang, itu masuk Islam gara-gara kebaikan kaum muslimin. Sampai ada antara mereka berkata begini, kami menyaksikan sendiri sahabat-sahabat Muhammad memasukkan roti-roti manis ke mulut kami, sementara mereka sendiri memakan kurma-kurma kering. Kalau pasukan lain mustahil udah, pasti disiksa, mungkin dimakannya kotor, jorok, ya, karena tawanan. Tapi umat Islam tidak seperti itu. Kita disuruh berbuat baik dengan para tawanan. Nah itu seperti itu. Jadi sebenarnya penyebutan tentang 3 golongan ini mewakili golongan-golongan yang lain. Kalau ada yang mengatakan, lalu bagaimana Ustaz janda-janda yang tidak mampu, lalu bagaimana dengan orang indan itu, semua sama. Ini mewakili, ya, mewakili orang-orang yang kita berikan. Tetapi yang dititik beratkan adalah memberikan makanan yang disukai. Kita bisa bayangkan makanan favorit kita apa? Pasti kita cari yang berkualitas sesuai dengan kemampuan kita secara finansial, ya nggak? Sekarang nggak mungkin kita finansialnya bagus, kita makan asal-asalan, yang jorok, yang kotor, nggak mungkin. Kita pasti cari restoran yang terbaik. Kalau enak kita, nah itu yang kita sedekahkan. Ini yang dimaksudkan di sini, ya di ayat nomor 8-nya. Kemudian ayat 9-nya kita disuruh ikhlas. Setelah kita bersedekah jangan sebut-sebut, nggak usah pamer, ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Bukan karena medsos. Sebentar, tunggu kamera belum siap. Ya, nah, sudah siap baru ini kasih. Gak ada urusannya dengan itu. Tapi Ustaz, apakah memang kami tidak bisa ekspos? Tergantung, innamal a'malu binniyat. Anda yayasan sosial, silahkan. Anda harus laporkan kepada donatur. Atau Anda mau ngirim kepada orang-orang terdekat, mau berikan pendidikan buat anak-anak, ini loh, tadi itu ibu bantu begini, nah nanti kalau besar buat begini, ya itu lain, pendidikan, ya, edukasi. Tapi kalau hanya untuk pamer, udah nggak usah, buang-buang waktu aja, buang materi, nggak ada manfaatnya, nggak ada harta, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ayat 10-nya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ini juga kita disuruh bersedekah karena poin ini, kita takut ya akan azab Tuhan pada suatu hari di mana hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan, takut tentang hari kebangkitan. Karena itu kami sedekah. Kalau poinnya orang bersedekah karena takut nanti ya di hari kiamat masuk neraka dan dia berharap sedekahnya bisa selamatkan dari hari kiamat itu dari neraka, maka itu akan maksimal. Orang ini akan maksimal bersedekah karena dia tahu sebenarnya yang membutuhkan sedekah tersebut adalah kita, bukan penerima.
Saya pernah jelaskan tuh ya, kita pernah jelaskan tentang masalah sedekah lengkap panjang lebar itu di salah satu kelas kita atau waktu kita ngajar itu hari ya. Saya lupa di buku atau buku sebelumnya, seingat saya. Kita pernah jelaskan masalah itu. Bahwasanya persepsi kita Bapak Ibu sekalian dalam masalah sedekah harus diganti. Kalau selama ini kenapa ada orang minta-minta di lampu merah, misalnya dia masih tidak mau kasih. Ah sudahlah, negosiasi sama syaitan kalau ini masih mampu mungkin menipu. Atau buka jendela, cari uang yang paling kecil. Baru kasih ke orang tersebut. Seakan-akan yang butuh orang penerimanya. Ini salah total ini, fatal salahnya. Yang butuh sedekah itu kita, bukan orang itu. Karena kita kalau memberikan kepada orang miskin, apa yang kita berikan, dia pakai. Misalnya contoh kita kasih 500 ribu, 1 juta, 100 ribu. Dipakai sama dia, habis. Tapi nilainya itu dibawa ke timbangan amal. Yang butuh kita. Dia habis kalau kita nggak habis. Bahkan kata Nabi SAW, sungguhnya Allah benar-benar akan menerima sedekah kalian dan menumbuh besarkan, ibaratnya seperti kalian menumbuhkan anak unta atau anak kuda kalian. Bahkan sampai satu sedekah kecil seperti biji sawi akan menjadi seperti gunung Uhud yang besar. Jadi harus difahami baik-baik tujuan kita untuk selamat di akhirat. Untuk menerima. Makanya para ulama salaf dulu mereka kalau bersedekah, kalau ada orang miskin datang mereka senyum. Senyum sambil mengatakan selamat datang kepada orang-orang yang akan membawa sumbangan kami, harta kami ke timbangan amal tanpa diupah. Tanpa diupah, karena kita kalau kita pikir kita upah sebenarnya tidak diupah karena mereka pakai habis. Nilai 1 juta akan dibawa ke timbangan amal. Perbaiki persepsi ini. Apa yang terjadi kalau kita buat semua ini, menjalankan nazar tadi ya, kemudian kita memberikan makan ya, kita takut tentang siksa di akhirat, kita memberikan makan yang kita sukai dengan orang miskin, anak yatim, orang tawanan, dan kita tidak pernah berharap balasan dari mereka, dan kita karena takut tentu ya tidak selamat di akhirat, maka Allah bilang di ayat 11-nya fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Tuhan mereka atau Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, hari kiamat, dan memberi kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Nanti di hari kiamat mereka akan senang dengan balasan daripada perbuatan mereka. Ayat 12-nya, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Juga ya Allah, dia-nya besar kata ganti Allah, memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Tidak cukup hanya sekedar ya diselamatkan dari rasa takut di hari kiamat, tapi Allah akan balas mereka dengan surga atas kesabaran mereka. Sabar ada 3. Pernah kita jelaskan tuh. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Untuk duduk di majelis ilmu begini butuh sabar. Bangun sholat malam butuh sabar. Sedekah kita butuh sabar. Sabar. Pergi haji umroh, keluarin biaya, jarak jauh, sabar. Orang berjihad butuh kesabaran. Semua sabar. Memang butuh kesabaran dalam mengerjakan ketaatan.